Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para tokoh Al-Mukarramun wal Muhtarmun, para undangan yang dirahmati Allah SWT, serta seluruh pemirsa yang ada di online. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Allah SWT memberikan pada kita nikmat yang tak terkira jumlahnya, sepantasnya kita muji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah SWT limpahkan pada junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Seperti yang tertulis di depan, ada satu kalimat yang merangkai tiga hal: hijrah, merajut ukhuwah, merangkai Islam kafah. Tugas saya pada kesempatan ini adalah menyampaikan hal tersebut dalam waktu yang cukup singkat. Dan kalau kita lihat ada 3 poin penting dalam kalimat tersebut. Yang pertama adalah hijrah, yang kedua adalah ukhuwah, dan yang ketiga adalah Islam kafah. Coba kita hubungkan ketiga hal tersebut sehingga betul-betul memiliki satu keterkaitan, dan itulah yang harus kita wujudkan dan perjuangan dalam kehidupan. Pertama di situ disebutkan merajut ukhuwah. Ukhuwah yang dimaksud tentu adalah ukhuwah Islamiyah. Dan itulah ukhuwah yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada kita. Dengan jelas Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah saudara. Seperti yang dikatakan oleh Fakhruddin Ar-Razi, kata ikhwah adalah jam'un minal akh. Yang kata beliau, jam'un minal akh fin nasab, dalam hal nasab. Kata beliau, jika minas sedekah dalam pengertian jika yang dimaksudkan adalah saudara seteman, perkawanan, bukan seketurunan, menggunakan kata ikhwan. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT ingin memberikan penjelasan pada kita bahwa persaudaraan antara mukmin adalah persaudaraan yang sangat kuat, sehingga meski mereka seandainya atau mereka bukanlah saudara-saudara senasab, mereka disebut, diungkapkan, dinyatakan sebagai seperti saudara senasab, yang tentu memiliki hubungan yang sangat erat. Fakhruddin Ar-Razi juga mengatakan hal ini yang menurut saya sangat menarik. Kata innama dalam ayat itu memberikan makna lil hasar, yakni pembatasan, hanya. Sehingga beliau mengatakan bahwa dengan ayat ini Allah menegaskan, beliau katakan la ukhuwata illa bainal mu'minin. Ukhuwah itu, kata beliau, hanya ada pada orang-orang mukmin. Amma bainal mu'mini wal kafir, kata beliau, adapun hubungan antara mukmin dan kafir, fala, maka tidak ada ukhuwah. Karena digunakan kata innama. Saya ingin mengatakan begini, jamaah Allah SWT.
Ayat ini dan ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwa ikatan persaudaraan itu jelas didasarkan kepada landasan Islam, akidah Islam. Karena Allah menyebut mukminun. Mukminun itu artinya orang yang beriman. Berarti yang menjadi dasar orang itu bersatu, berukhuwah, bukan karena kesamaan bangsa, bukan kesamaan daerah, bukan kesamaan profesi, bukan kesamaan yang lain-lain, tetapi kesamaannya adalah akidah. Ini sebenarnya yang paling penting, dasar akidah ini. Sehingga meski mungkin bahkan saudara kita, jika mereka bukan seakidah, fala ukhuwata, tidak ada ukhuwah. Meskipun mereka berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda tanah air, jika mereka sama-sama mukmin, maka mereka adalah saudara. Berarti dasar ukhuwah Islam adalah ukhuwah yang didasarkan pada akidah. Itu yang pertama. Nah, apa bentuk ukhuwah itu? Ada banyak bentuknya. Di antaranya mahabbah, saling mencintai, saling menolong, saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantu, saling menolong. Kalau ada yang minta tolong, segera dan wajib berikan pertolongan. Wa in tansurukum fid din wa alaikumun nasr. Apabila mereka minta tolong pada kalian dalam hal agama, fa alaikumun nasr. Wajib atas kalian untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Al muslimu akhul muslim, la yatimu wa la yuslimu, tidak mendolimi, tidak menelantarkan, tidak menyerahkan mereka kepada musuh. Itu adalah juga bagian manifestasi dari ukhuwah. Saling melindungi dan seterusnya. Sudah dari Allah SWT. Dan ini saya ingin masuk pada nanti yang kedua, Islam kafah. Karena ada hubungan yang sangat erat. Apa hubungannya? Ukhuwah yang semacam tadi saya berikan, saya sampaikan itu tidak hanya hidup dalam kehidupan secara pribadi. Saling bantu, saling tolong, tidak saling mendolimi, tidak menelantarkan, tidak membiarkan dibunuh oleh kaum kafir, itu hanya akan bisa terwujud secara nyata ketika Islam punya daulah atau punya kekuasaan, punya negara. Seperti tadi dalam tayangan film disebutkan, dilihat dengan jelas, dan itulah yang kita saksikan hari-hari ini. Orang-orang Palestina barangkali mereka sudah kehilangan air mata, sudah lagi tidak bisa berteriak, tidak ada yang mereka bisa minta tolong, padahal saudara mereka lebih 2 miliar. Tidak ada yang bergerak untuk bisa memberikan pertolongan mereka secara nyata. Bukan umat Islam tidak ingin menolong mereka, tidak. Kita di sini saya kira siap untuk menolong mereka. Baik secara biaya, bahkan tenaga, nyawa pun kita bisa berikan. Tapi kita tidak bisa melakukan itu. Coba bayangkan individu rakyat seperti kita ini, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Untuk menolong mereka harus ada kekuatan militer. Dan militer itu butuh negara. Sementara pada saat yang sama negara-negara yang sekarang ada di negeri-negeri muslimin tak peduli. Mereka bukan hanya tidak menolong, tetapi mereka justru bersekutu dengan musuh-musuh Islam. Bayangkan misalnya Yordan bukan hanya tidak menembakkan satupun peluru kepada tentara Israel, bahkan Yordan ketika ada rudal-rudal dari Iran justru ditembaki. Dan dia beralasan demi keamanan negara, tidak boleh ada yang melintas di udara kami. Anehnya, Yordan membiarkan pesawat-pesawat Israel datang menggempur Iran, selamat pulang dengan selamat. Jika yang lewat di udaranya adalah tentara Israel, rudal-rudal Israel,
dibiarkan. Begitu ada yang membantu Palestina justru ditembakin. Di mana? Mereka bukan hanya tadi saya katakan tidak membantu, tapi bahkan justru bersekutu dengan musuh Islam. Mesir sama. Bantuan-bantuan tidak bisa, bukan hanya tidak membantu, bahkan bantuan itu menumpuk di pintu Rafah. Kita lihat kemarin tayangan berita-berita, ada aktivis berbagai negara berkumpul di Mesir. Bahkan mereka bukan hanya yang Muslim, mereka datang untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang Gaza. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Mesir? Bukan mengantarkan, bukan membuka pintu untuk memberikan pertolongan kepada Gaza. Yang terjadi mereka justru tangkap, deportasi ke negara mereka. Ini yang mereka lakukan. Dan ini tentu bukan keinginan rakyat Mesir. Ini adalah kebijakan penguasa mereka. Dan ini jelas penguasa-penguasa yang bukan menerapkan Islam. Oleh karena itu tadi saya katakan, ukhuwah ini seperti yang digariskan dalam Islam tidak akan bisa mewujud dengan nyata kecuali Islam punya negara. Dan itulah sebenarnya yang digariskan dalam Islam. Negara dalam Islam itu yang digariskan tak boleh lebih dari satu negara. Rasulullah SAW dengan sangat tegas melarang umat Islam punya lebih dari satu negara. Larangan itu bersifat tegas yang bahkan jika tetap dilanggar, ketentuannya adalah hukuman mati. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza buyi'a li khalifataini faqtul akhara minhuma." Kata Rasulullah SAW, "Idza buyi'a," jika dibaiat, li khalifataini, dua orang khalifah, faqtul akhara minhuma, bunuh yang terakhir. Khalifah adalah pemimpin dalam negara Islam yang diterapkan Islam. Bahkan yang diterapkan Islam, negara sama-sama khalifah pun tidak boleh ada dua negara. Apalagi seperti yang terjadi sekarang, bukan khalifah, yang diterapkan bukan Islam, bukan hanya dua negara, tapi lebih dari 50 negara. Inilah sebenarnya yang menjadi musibah umat Islam saat ini. Ukhuwah tidak bisa terwujud secara nyata karena umat Islam tercerai-berai dalam banyak negara. Ketika Imam An-Nawawi memberikan syarah hadis, yang beliau dalam hadis itu disebutkan fu ibadatil awwali fal awal. Rasulullah mengatakan, penuhilah baiatmu yang pertama dan yang pertama saja. Dalam syarah Muslim, Imam Nawawi mengatakan, qad ittafaqal ulama'u annahu la yajuzu. Qad ittafaqal ulama'u annahu la yajuzu. Tidak boleh ada, la yajuzu, tidak boleh mengangkat, tidak boleh umat Islam memiliki dua khalifah fi asrin wahidin. Jadi kalimatnya begini, qad ittafaqal ulama'u annahu la yajuzu ayyuqada li khalifataini fi asrin wahidin sawa'un daru Islam amla. Tidak boleh umat Islam sepakat bahwa tidak boleh umat Islam punya diangkat dua orang khalifah dalam satu masa, sama saja dan Islam itu luas atau tidak. Sepakat umat Islam. Dan inilah yang sebenarnya yang sekarang tidak terjadi. Oleh karena itu, kalau kita lihat ukhuwah secara nyata, real, hanya akan terjadi poin yang kedua dengan Islam kafah. Dan Islam kafah maksudnya sebenarnya tidak ada itu, Islam kafah itu nggak ada. Sebagaimana yang maksudnya kafah itu untuk ini aja, untuk memberikan penjelasan kafah itu artinya sempurna, jami'an seluruhnya. Islam yang seluruhnya
Tidak ada terkecuali. Islam kafah maksudnya Islam yang diterapkan secara keseluruhan tanpa ada yang ditinggalkan, maksudnya itu. Dan ketika bicara Islam keseluruhan, Islam secara keseluruhan ini memang kita akan mendapati bahwa Islam memiliki sistem pemerintahan, sistem negara. Dan sistem negara itu tidak mungkin bisa diterapkan kecuali ini negara. Bahkan negara itu sendiri bagian dari Islam. Al-Islamu dinun kamilun wat-daulatu juz'un minhu. Islam adalah agama yang sempurna, negara adalah bagian dari agama. Apa bagian dari agama itu? Saudara rahmatullah SAW, banyak orang yang mengatakan, mungkin ada sebagian muslim yang menganggap negara itu sesuatu yang lain dari Islam. Padahal kalau kita bicara awam saja, mungkin tidak baca macam-macam, baca Quran saja, maka sangat jelas Islam datang, daulah juz'un minhu, negara itu bagian dari agama itu. Coba kalau kita lihat, sholat itu sangat penting, betul enggak? Enggak ada suratus sholah, surah sholat. Zakat itu penting, enggak ada surah zakah. Suratus syam enggak ada. Tapi menarik dalam Quran itu ada surah-surah, nama-nama surah yang menunjukkan bahwa Islam punya konsep dalam negara. Apa contohnya? Contohnya surah ke-8. Surat apa? Suratul Anfal. Apa Anfal? Apa Anfal? Rampasan perang. Islam, Quran bicara rampasan perang. Kalau bicara rampasan perang berarti apa? Bicara perang. Tidak mungkin ada rampasan perang jika gimana ada rampasan tanpa perang? Pertanyaan berikutnya, bisa enggak perang tanpa negara? Enggak bisa, yang ada tawuran. Perang itu negara. Dan kalau sudah perang, itu juga bicara perang. Kalau sudah negara, bicara militer, bicara industri persenjataan, bicara tentang pengaturan berbagai macam hal tentang negara. Dan perang itu berarti juga menyangkut keputusan-keputusan negara. Iran misalnya kemarin menyerang. Tentu dia bisa menyerang dengan pesawat, dengan rudal hipersonik yang 11 menit dari Teheran sampai di mana? Tel Aviv. Itu tentu tidak mungkin individu, harus negara. Membuat pabriknya, industrinya, siapa yang mengurusnya dan seterusnya. Anggarannya menentukan sekarang perang. Sekarang berdamai, tidak mungkin kecuali negara. Jadi kata Al-Anfal itu sendiri harus dibayangkan, Islam datang tidak mungkin kecuali dengan negara. Ada lagi nama suratul Quran yang menunjukkan negara. Suratul Fath. Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina. Apa fathah itu? Al-Fath dalam bahasa Arab itu fathul bilad. Jadi kalau diumpamakan, kalau dibayangkan begini. Setiap negeri itu ada tapal batasnya. Tapal batas itu dijaga oleh tentara-tentara. Kalau kita ingin menaklukkan sebuah negara, harus membuka perbatasan itu. Bagaimana bisa membuka perbatasan itu? Tak mungkin dengan tentara. Maka fath, pembukaan, juga diartikan penaklukan. Dan sekali lagi, tidak mungkin tanpa negara. Ada surah apa lagi? Suratu An-Nasr, pertolongan. Ini lekat dengan Al-Fath. Dan Allah menyebut kata Al-Fath dengan An-Nasr ini berjajaran. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi, Islam datang bukan hanya mengatur kehidupan pribadi, tetapi juga datang dalam bentuk institusi negara. Sehingga kalau judulnya hijrah, merajut ukhuwah, merangkai Islam kafah,
sebenarnya sangat tepat, karena hijrah itulah yang mewujudkan keduanya. Tadi saya katakan, ketika ukhuwah itu hanya terjadi atau dasarnya Islam, itulah sebenarnya yang diwujudkan dalam hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hijrah itu sebenarnya menunjukkan kesetiaan tertinggi, bukan kepada tanah air, bukan kepada bangsa, bukan kepada suku, tetapi kepada Islam. Bayangkan, orang-orang Makkah, mereka sudah tinggal di Makkah, punya kebun, punya rumah, punya bisnis, punya keluarga. Mereka harus meninggalkan tanah mereka menuju Madinah. Apa yang menyebabkan mereka harus pergi? Islam. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas, lalu kamu berhijrah kepadanya? Artinya Islam yang membuat mereka hijrah dari Makkah ke Madinah. Rasulullah SAW pun demikian, hijrah dari Makkah ke Madinah. Untuk apa? Untuk menerapkan Islam. Lalu Rasulullah mempersaudarakan di antara mereka orang Muhajirin dan Ansor, sekalipun mereka berbeda suku bangsa, mereka berbeda tanah kelahiran mereka, bahkan mereka seperti saudara mereka sendiri. Diwujudkan dengan hijrah. Dan Islam kafah tadi terwujud juga dengan hijrah oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah bukan sebagai pengungsi. Sebagai apa? Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah sebagai kepala negara. Dari mana kita bisa pahami? Jelas, sebelum Rasulullah SAW hijrah didahului dengan satu peristiwa penting, yakni Bai'atul Aqabah As-Saniyah. Dalam Bai'atul Aqabah itu beliau jelas mengatakan, bai'uni ala sam'i wa ta'ah, kata Rasulullah, bai'atlah aku untuk mendengar dan taat. Apa artinya? Berarti yang membaiat itu siap menjadi rakyat. Rakyat itu mendengar dan taat. Taat perintah. Berarti ada yang memerintah. Siapa memerintah? Rasulullah SAW. Mereka siap untuk menerima. Dan benar, begitu Rasulullah SAW berada di Madinah, nasib umat Islam berubah. Jika pada saat di Makkah umat Islam disiksa, umat Islam menderita, tidak lagi itu terjadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Begitu ada peristiwa satu orang yang dilecehkan di pasar Madinah, pasar orang Yahudi, satu orang Muslim dibunuh, Rasulullah mobilisasi kaum muslimin, kepung Yahudi Bani Quraizah, dan mereka diusir karena ada seorang Muslim yang dibunuh. Karena Rasulullah menjadi kepala negara. Rasulullah mengadili perkara di antara mereka. Rasulullah mengangkat panglima-panglima perang. Rasulullah mengumumkan perang. Rasulullah mengumumkan damai. Rasulullah melakukan perjanjian dengan institusi negara-negara lainnya. Sekali lagi, tidak mungkin ini dilakukan oleh ketua RT. Tidak mungkin ketua RW. Bahkan tidak mungkin bagi seorang gubernur atau menteri pertahanan. Ini hanya dilakukan oleh seorang kepala negara. Rasulullah SAW meninggalkan umat Islam, bukan hanya meninggalkan Quran, bukan hanya meninggalkan hadis, bukan hanya meninggalkan ajaran Islam, tetapi juga meninggalkan negara. Ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada hukum yang diterapkan. Umat Islam tinggal mewarisi. Maka ketika Rasulullah SAW yantakid ila rafiqil a'la, maka yang dilakukan umat Islam segera mengangkat memimpin setelah Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Siapa yang diangkat? Sayyidina Abu Bakar. Berikutnya Sayyidina Umar. Berikutnya Sayyidina Utsman dan seterusnya. Dan itu makin nyata apa yang ditinggalkan Rasulullah adalah benar-benar negara seperti yang dijalankan pada masa sesudahnya. Bahkan pada masa Sayyidina Umar,
wilayah kekuasaan ditinggalkan Rasulullah bukan hanya tetap di Jaziratul Arab, tapi dilakukan perluasan, futuhat dilakukan. Mesir, Persia, Sam, termasuk di dalamnya adalah Palestina ditaklukkan pada zaman Sayyidina Umar. Terus begitu umat Islam, khilafah Rashidah selesai, diganti dengan khilafah Umayyah. Setelah itu kemudian khilafah Abbasiyah, diganti lagi Abbasiyah versi 2, dan terakhir adalah khilafah Utsmaniyah. Dan baru tahun 1924 umat Islam tak punya negara. Tak ada yang menaungi mereka. Umat Islam menjadi yatim. Khilafah tak lagi terwujud. Negara negeri Islam itu dibagi-bagi, diberikan kepada antek-antek mereka, lalu kemudian disebut sebagai negara. Ini Saudi, ini Lebanon, Suriah, Irak, Iran, dan segala yang itu semua adalah wilayah kaum muslimin dibagi-bagi, diberikan kepada antek-antek mereka. Ini yang terjadi saat ini pasca runtuhnya khilafah. Jadi sebenarnya hasil paling penting dari hijrah adalah berdirinya negara. Oleh karena itu ketika kita memperingati Muharram seperti ini, kita ingat hijrah Nabi SAW. Maka jika kita ingin betul-betul mempraktekkan kembali hijrah adalah menegakkan khilafah Ar-Rashidah Asy-Syaniyah yang dengan begitu ukhuwah betul-betul terwujud dan Islam secara kafah diterapkan secara nyata. Tanpa itu umat Islam hanya akan seremoni tetapi tidak ada dalam keadaan nyata. Sekali lagi, hal penting yang harus diperjuangkan umat Islam adalah kembalinya kekuasaan khilafah al-Islamiyah, yang dengan begitu umat Islam akan menjadi ummah wahidah, ummah yang menerapkan Islam secara kafah, ummah yang menerapkan seluruh Islam akan menjadi khairu ummah, menjadi ummah azizah, ummah karimah, ummah adimah. Dan itu sekali lagi tidak akan terwujud kecuali umat Islam punya khilafah. Itulah tugas kita untuk memperjuangkan kembali tegaknya khilafah di muka bumi ini. Demikian dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.